Jelasnya menerusi sistem itu, pihak Indonesia akan mendapat maklumat terperinci sekaligus menangani isu-isu yang sebelum ini dilihat telah menindas PDI. Sahabat MOC, pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Malaysia. Alasannya, Malaysia mengabaikan nota kesepahaman atau MOU penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI sektor domestik. Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem Made Online atau SMO, ucap Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha dalam pembaharuan pers virtual di Jakarta pada Kamis 14 Juli. Juda menuturkan sistem mekanisme perekrutan ini di luar kesepahaman yang ada dalam MOU tersebut. Hal ini, kata Juda, tidak sesuai dengan isi yang ditandatangani bersama. Secara khusus, SMO ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan tereksploitasi karena mekanisme perekrutan ini mengangkangi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Mengenai perlindungan pekerja migran, tegas Juda, dia menambahkan pekerja migran Indonesia yang berangkat dengan sistem ini akhirnya tidak melalui tahap-tahap yang ilegal. Menyikapi hal tersebut, diadakan rapat dan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan WNI ke Malaysia, termasuk menghentikan mekanisme SMO penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia. Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Juda mengatakan kementerian tersebut menjadi perwakilan Malaysia yang menandatangani MOU tersebut dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Dari hasil monitor KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Manusia Malaysia telah menerbitkan surat yang menyampaikan segera akan membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Mekanisme SMO ini berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Kami mengharapkan hasil positif dalam pembahasan tersebut. Pada April lalu, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MOU tentang tersebut. Salah satunya adalah upah minimum pekerja rumah tangga atau PRE naik menjadi 5,2 juta. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan MOU itu memberikan kewenangan kepada perwakilan RI di Malaysia untuk menetapkan besaran upah PMI sebesar Rp1.500 Malaysia atau setara dengan 5,2 juta per bulan. Untuk memastikan PMI menerima upah sesuai dengan ketentuan, pemberi kerja harus memiliki penghasilan minimal Rp7.000 Malaysia atau setara 23,8 juta per bulan. Gaji mereka minimal Rp1.500 atau 5,2 juta bersih tanpa potongan, lebih besar dari UMP DKI. Ini dikarenakan dari sebelumnya sekitar Rp1.200, kata Ida saat konferensi pers di kantornya pada Jakarta, Jumat 1 April. Selain soal upah, kata Ida, MOU itu juga menyatakan bahwa PRT hanya bisa dipekerjakan di satu rumah yang diisi maksimal 6 anggota keluarga. PMI juga hanya boleh melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya, sehingga tidak ada beban kerja ganda. Para PMI juga mendapatkan jatah libur sehari sepekan, mereka juga mendapatkan hak cuti tahunan. Hal itu selama ini tidak ada, ujar Ida. Terkait perlindungan, kata Ida, MOU ini mengharuskan pemberi kerja membayar asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan bagi PMI yang bekerja di rumahnya. Di sisi lain, para PMI ini juga akan memperoleh jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia. Ida menambahkan, poin penting lainnya yang diatur dalam MOU ini adalah penerapan skema One Channel System. Dengan skema ini, mekanisme perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik hanya bisa dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI resmi dan agensi resmi pula di Malaysia. PMI dan agensi Malaysia ini resmi diharuskan terdaftar dalam sistem daring milik pemerintah Indonesia dan Malaysia. Skema One Channel System ini, kata Ida, akan berlaku efektif dalam tahun ini. Ida tidak bisa memastikan waktu persisnya karena pihak Malaysia masih mempersiapkan diri.